Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Fisken yang keren dan hebat, dimanapun para sobat berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat walaupun pada masa kondisi wabah COVID-19. Baiklah para sobat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang gaya dan hukum Newton. Gaya dan hukum Newton sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan gaya dan menerapkan hukum Newton adalah seperti di dunia industri, di mana pada saat para karyawan harus memindahkan barang-barang dari tempat produksi ke tempat tertentu. Nah, untuk memindahkannya, maka para karyawan akan melakukan berbagai upaya seperti mengangkat, mendorong, bahkan menggunakan bidang miring. Nah, itu tak lain adalah upaya dengan cara memberi gaya pada objek yang akan dipindahkan. Gaya yang bekerja pada benda bisa berupa gaya dari luar. Salah satu bentuk kegiatan pemberian gaya luar yaitu dengan cara menarik sebuah objek yang akan dipindahkan. Atau kita juga bisa memberikan gaya berupa gaya dorongan yang diberikan pada sebuah objek seperti yang terlihat pada simulasi berikut. Kegiatan menarik dan mendorong merupakan salah satu pemberian gaya pada sebuah objek. Sebelum mendapatkan gaya luar, sebuah objek sudah memiliki beberapa gaya yang diantaranya yaitu gaya normal. Gaya normal arahnya tegak lurus terhadap bidang, dan yang kedua yaitu gaya berat yang arahnya ke pusat bumi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya berat nilainya setara dengan massa kali gravitasi, dan yang ketiga adalah gaya gesek, dimiliki oleh sebuah objek pada saat objek bersentuhan dengan sebuah bidang. Sebelum kita lanjut menentukan gaya yang bekerja pada benda, kita harus memahami konsep trigonometri. Perhatikan segitiga berikut. Pada segitiga siku-siku, terlihat sudut alfa berada di titik A dan memiliki tiga sisi, yaitu sisi A sebagai sisi yang berada tepat di depan sudut alfa. Yang kedua adalah sisi B yang berada tepat di samping sudut alfa, dan yang ketiga adalah sisi H sebagai sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut. Untuk menentukan sin alfa, kita bisa menggunakan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring, sehingga sin alfa sama dengan A dibagi H. Untuk mendapatkan panjang A, maka dapat digunakan persamaan sin alfa dikali H. Sedangkan cos alfa merupakan perbandingan antara sisi di samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring, sehingga cos alfa sama dengan B dibagi H. Dan yang terakhir adalah tangen alfa yang merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi di samping sudut alfa itu sendiri. Pada materi kita kali ini kita akan menggunakan cos alfa dan sin alfa, sehingga perlu diketahui bahwa untuk sudut-sudut istimewa kita bisa menggunakan tabel trigonometri seperti yang terlihat. Misalnya menghitung sudut 0, tentukan sin sudut 0, nilainya adalah 0. Jika diminta menentukan cos sudut 30, maka nilainya adalah setengah akar 3. Berikutlah cara penggunaan tabel trigonometri. Untuk memindahkan atau menggerakkan sebuah benda, kita memerlukan gaya. Nah, perhatikan sebuah mobil rusak yang diberi gaya, yaitu ditarik agar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bandingkan dengan cara kedua yang diberikan pada benda. Dua-duanya sama-sama ditarik untuk memindahkan mobil dari posisi pertama ke posisi kedua. Adapun perbedaan antara simulasi pertama dan kedua, pada simulasi pertama terlihat bahwa garis gaya yang kita berikan sejajar terhadap sumbu X, sehingga Fx sama dengan gaya itu sendiri. Sedangkan pada sumbu Y hanya terdapat gaya normal dan gaya berat yang sudah dimiliki oleh benda itu sendiri. Gaya berat nilainya sama dengan massa kali gravitasi. Cara pemberian gaya yang kedua yaitu dengan membentuk sudut antara sumbu X. Sudut yang dibentuk antara gaya atau tali terhadap sumbu X sebesar alfa, sehingga besar gaya yang bekerja pada koordinat X adalah Fx yang nilainya sama dengan Fx cos alfa, karena Fx berada pada posisi di samping sudut alfa. Sedangkan Fy nilainya yang bekerja adalah sebesar F sin alfa, karena Fy merupakan sisi yang berada tepat di depan sudut alfa, sehingga F yang kita gunakan adalah Fx karena bergerak sepanjang jalur X.
Hari kita juga sering menjumpai kegiatan mendorong atau menarik beban pada bidang miring dengan tingkat kemiringan sebesar alfa. Benda yang berada pada miring memiliki gaya berat sebesar massa kali gravitasi yang arahnya ke pusat bumi dan memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Nah, benda tersebut akan bergerak sepanjang jalur X, di mana perlu diketahui bahwa sudut antara garis W dengan sudut garis Y itu sebesar alfa, sehingga untuk menentukan panjangnya gaya yang bekerja pada jalur Y, nilainya adalah W cos alfa karena garis Y berada di samping sudut alfa. Sedangkan gaya yang bekerja pada jalur garis X itu nilainya yaitu W sin alfa karena garis gaya X berada tepat di depan sudut alfa. Dan jika ada gaya keluar yang bekerja seperti menarik, maka diberikan arah gaya ke atas. Tanda positif atau negatif dinyatakan berdasarkan arah gerak benda. Jika dia bergerak ke atas, maka yang menjadi positif adalah resultan gaya yang bergerak panahnya ke atas. Sedangkan yang di bawah yaitu sumbu X bernilai negatif. Benda atau objek yang ada di sekitar kita pada umumnya berada pada keadaan diam dengan kecepatan nol, atau bisa saja benda tersebut berada dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tertentu. Sekarang kita akan melihat pengaruh gaya terhadap benda baik dari posisi diam maupun benda dalam keadaan bergerak. Baiklah para sobat, sekarang kita coba amati salah satu sobat Fisken yang sedang melakukan olahraga dengan cara mengangkat beban. Pada kondisi awal, beban yang diangkat berada dalam keadaan diam. Setelah diberi gaya, ternyata beban yang diangkat tidak berpindah atau tidak mengalami perubahan posisi. Artinya, gaya ditolak oleh objek. Benda yang diam dan tetap diam setelah diberi gaya itu merupakan upaya dari benda untuk mempertahankan keadaannya yang dikenal dengan kelembaman atau inersia. Artinya, gaya yang berlaku pada objek bernilai sama dengan nol. Dan ini juga berlaku untuk benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Baiklah para sobat, sekarang kita amati sobat Fisken yang kedua yang melakukan angkat beban dengan gaya tertentu. Beban dalam keadaan diam setelah diberi gaya mengalami perubahan posisi atau mampu diangkat, dan jika gaya yang diberikan semakin besar, maka beban akan bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya. Artinya, gaya yang diberikan diterima oleh objek dan berpengaruh terhadap kecepatan dari beban, sehingga berlaku persamaan F sama dengan M kali A. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat gerak benda. Jenis olahraga ketiga yaitu menggunakan lat pull down dengan cara menarik bar dengan gaya tertentu. Akibatnya, lat pull down yang tadi berada dalam keadaan diam akan bergerak, bahkan bisa bergerak lebih cepat jika terjadi peningkatan gaya. Namun, sobat Fisken yang melakukan olahraga dengan lat pull down merasakan adanya tarikan yang berasal dari lat pull down itu sendiri. Besar gaya tarikan yang dirasakan oleh sobat Fisken sama dengan gaya yang diberikan oleh sobat Fisken terhadap lat pull down itu. Artinya berlaku persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Demikianlah materi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat Fisken dimanapun berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.